Kami mengucapkan selamat sore, selamat hari Sabat pada saudara-saudara semua yang hadir di Zoom ataupun saudara-saudara yang nanti akan mengikuti lewat YouTube. Kami mengucapkan selamat Shalom dan selamat mengikuti pelajaran kita tentang Exodus masa kini. Nah, pelajaran ini sudah pernah dibawakan oleh pendeta dari Persekutuan Davidian Mahasiswa dari ke-7 pada hari Sabat sore tanggal 23 November 1946 pas di gereja atau chapel Gunung Carmel, Waco, Texas, Amerika Serikat. Nah, saudara-saudara, inilah pokok bahasan kita pada sore hari ini. Mari kita memulai pada halamannya yang ke-51 dari buku kecil, buku saku, Amaran Sekarang jilid 1 nomor 16. Jadi dengan judul Exodus masa kini, pembahasan ini berdasarkan Sakaria pasal 8. Nah, dalam Sakaria pasal 8 ini, saudara, kita akan memulai, atau Victor Hotef memulai pembahasannya pada ayatnya yang ke-7 dan 8 untuk menentukan kapan pasal ini digenapi. Sore ini kita akan pelajari Sakaria pasal 8. Hal yang pertama sekali perlu kita ketahui dalam penyelidikan pasal ini ialah apakah janji-janji yang dibuat itu berlaku bagi orang-orang zaman Sakaria atau orang-orang di zaman kita. Untuk menemukan jawabannya, maka adalah perlu bagi kita untuk membawa beberapa ayat yang tersebar di sana-sini. Kita akan mulai dengan Sakaria 8 ayat 7 dan 8. Sakaria 8 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Tengoklah, aku akan menyelamatkan umatku dari negeri sebelah timur dan dari negeri sebelah barat. Dan aku akan membawa mereka, dan mereka akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Lalu mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka, dalam kebenaran dan dalam keadilan. Yes. Sakaria 8 ayat 7 dan 8. Mari kita ikuti penjelasan daripada Victor Hotef. Dalam ayat-ayat ini, kita saksikan bagaimana Allah sedang menjanjikan untuk menyelamatkan umatnya. Bukan dari tanah Babil kuno yang dahulu, di mana Sakaria berada, melainkan dari sebelah timur dan dari sebelah barat. Dan akan membawa mereka itu ke Yerusalem. Mereka akan menjadi umatnya, bukan karena nenek moyang mereka, atau karena sesuatu yang lain, melainkan dalam kebenaran dan keadilan. Atau karena kini karena janji itu yang terdapat di dalam ayat-ayat ini belum menemui kegenapannya di zaman Sakaria maupun pada sesuatu masa sesudah itu, maka dengan sendirinya yaitu harus menemui kegenapannya dalam masa yang akan datang. Mari kita membaca Sakaria 8 ayat 13. Maka akan jadi kelak bahwa karena kamu pernah menjadi suatu kutuk di antara bangsa-bangsa kafir, hai isi rumah Yehuda dan isi rumah Israel, maka aku akan menyelamatkan kamu dan kamu akan menjadi suatu berkat. Jangan takut, melainkan kuatkanlah tangan-tanganmu. Penjelasan Hotef. Di samping menjanjikan untuk menyelamatkan umatnya dari sebelah timur dan dari sebelah barat, Tuhan berjanji akan menyelamatkan juga isi rumah Yehuda dan isi rumah Israel. Kedua kerajaan kuno yang tercerai-berai itu. Saudara tentunya cukup tahu bahwa kenyataan bahwa kerajaan 10 suku itulah yang membentuk isi rumah Israel.
Dan karena kedua kerajaan ini belum pernah bergabung dan belum pernah dibawa kembali ke Yerusalem, maka hanya terdapat satu kesimpulan yang masuk di akal untuk dicapai, yaitu janji-janji di dalam pasal ini akan digenapi dalam masa pengumpulan orang banyak itu dari keempat penjuru bumi. Mengingat akan pekerjaan besar dan luas ini, maka Tuhan berharap agar tangan-tangan kita kuat. Berikut ini kita akan membaca Sakaria 8 ayat 20 dan 22. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Masih akan jadi kelak, bahwa akan datang kelak orang-orang dan penduduk-penduduk dari banyak kota. Maka penduduk-penduduk dari kota yang satu akan pergi kepada yang lainnya sambil mengatakan, marilah kita secepatnya pergi berdoa ke hadapan Tuhan dan berusaha mencari Tuhan serwa sekalian alam itu. Saya juga hendak pergi. Sesungguhnya banyak orang dan bangsa-bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan serwa sekalian alam di Yerusalem dan berdoa ke hadapan Tuhan. Penjelasan, karena kita mengetahui bahwa tidak ada sesuatu bangsa pun yang lain daripada bangsa Yahudi di zaman Sakaria yang pergi mencari Tuhan dan berdoa di hadapannya di Yerusalem. Maka tak ada pilihan lain terkecuali kembali mengakui bahwa janji-janji dalam Sakaria di dalam pasal 8 itu berlaku bagi orang-orang di zaman penuaian yang terakhir dalam masa pengumpulan itu. Setelah menyelesaikan analisa kita mengenai waktu di mana pasal ini telah menemukan kegenapannya, maka saya yakin kita dapat sekarang menyelidiki nubuatan itu sendiri lebih besar perhatian daripada sebelumnya. Mari kita mulai dengan Sakaria 8 ayat 1 sampai 3. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Sakaria 8 mulai dari ayat 1, di sini sudah dibuktikan oleh Nabi sendiri bagaimana kapan Sakaria pasal 8 ini digenapi. Jadi melalui sangat jelas terbaca melalui ayat 7, 8 dan ayat 13. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan mengumpulkan, di ayat 8 Tuhan mengumpulkan bangsa Israel dari sebelah timur dan dari sebelah barat dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, ini petunjuk yang pertama. Kemudian bahwa mereka dibawa dengan alasan kebenaran dan keadilan. Nah, nanti sebentar di ayat-ayat permulaan, saudara dan saya akan mendalami apa yang dimaksudkan dengan kebenaran dan keadilan sini. Alasan Allah mengumpulkan umatnya karena alasan kebenaran dan alasan keadilan. Jadi bukan alasan karena saudara dan saya layak katanya untuk di sana, atau bukan karena alasan tidak layak. Layak atau tidak layak, bukan itu alasan. Ada alasannya adalah karena kebenaran dan keadilan. Kemudian mereka dikumpulkan dari sebelah timur dan dari sebelah barat. Jadi bukan hanya di Babylon. Saat Sakaria menulis tulisan ini, mereka ada di Babylon. Saat itu ada di Babylon, dan Allah mengumpulkan mereka bukan berbicara di waktu itu. Sakaria 8 bukan berbicara saat di zaman Sakaria. Karena Sakaria posisi mereka pada saat itu ada di Babylon, atau mungkin sebagian sudah kembali membangun Ka'bah, tapi sebagian masih berada di Babylon. Jadi dengan demikian nubuatan ini mengarah pada seluruh dunia di sebelah timur dan sebelah barat, umat Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian alasan yang kedua adalah pada ayat 13. Bahwa yang dikumpulkan ini adalah 12 suku Israel. Dus Yehuda 2 suku dan isi rumah Israel. Nah, sedangkan pada zaman Sakaria hanya suku
Yehuda yang dikumpulkan di waktu itu, 10 suku lainnya sudah dibawa pergi dan tidak pernah berkumpul kembali. Saat mau berkumpul di zaman Sakaria, mau bergabung di zaman Sakaria, mau membangun Ka'bah, mereka malah ditolak. Mereka sudah dianggap orang kafir di waktu itu, tidak boleh bergabung dengan, tidak diizinkan bergabung dengan dua suku untuk membangun Ka'bah. Nah, sedangkan poin yang tercatat di dalam Sakaria pasal 13 menulis bahwa isi rumah Israel akan digabungkan dengan Yehuda. Maka penerapan ayat ini tidak cocok untuk zaman Sakaria. Maka terbukti bahwa melalui ayat 13 menunjukkan bahwa peristiwa ini, Hotef jelaskan, akan terjadi di masa depan pada generasi terakhir dari kaum Israel, yaitu pada zaman saudara dan saya sekarang ini. Kegenapan daripada Sakaria pasal 3 Sakaria pasal 8 ini. Dan kemudian di ayat 20 dan 22 diberikan juga suatu penjelasan tambahan bahwa Tuhan mengatakan bahwa masih akan jadi kelak, bahwa akan datang kelak orang-orang dan penduduk-penduduk dari banyak kota. Maka penduduk-penduduk dari kota yang satu akan pergi kepada yang lainnya sambil mengatakan, mari kita secepatnya pergi berdoa di hadapan Tuhan dan berusaha mencari Tuhan serwa sekalian alam. Saya juga hendak pergi. Nah, ini pernyataan ini. Sesungguhnya banyak orang dan bangsa-bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan serwa sekalian alam di Yerusalem dan berdoa di hadapan Tuhan. Nah, terbukti juga oleh ayat 20 dan 22 ini tidak digenapi di zaman Sakaria. Tidak ada bangsa-bangsa bergabung untuk membangun Ka'bah di waktu itu, karena mereka tidak diizinkan untuk bergabung, tetapi bangsa Israel sendiri, suku Yehuda sendiri yang membangun Ka'bah tersebut, dan mereka berkumpul di Yerusalem. Dengan demikian, saudara, sangat jelas melalui penjelasan ayat-ayat di dalam Sakaria pasal 8, bahwa Sakaria 8 adalah penggenapan untuk peristiwa masa sekarang atau masa di generasi yang terakhir dari keturunan Yahudi. Mari kita lihat halaman 55, Sakaria 8 ayat 1 sampai 3. Jadi kita akan memulai pembahasan apa sesungguhnya yang dicatat oleh Sakaria pasal 8 ini. Karena mungkin bagi saudara dan saya sangat familiar tentang Sakaria pasal 4, Sakaria pasal 6, paradoks, dan mungkin Sakaria pasal 14, masalah perang. Nah, saudara dan saya akan lihat Sakaria pasal 8 membahas masalah apa. Sakaria 8 ayat 1 sampai 3. Kembali firman Tuhan serwa sekalian alam datang kepadaku, katanya, demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Aku dahulu cemburu karena Sion dengan cemburu yang besar. Dan aku dahulu cemburu karenanya dengan murka yang besar. Demikianlah firman Tuhan, aku sekarang kembali kepada Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka Yerusalem akan disebut sebuah kota kebenaran, dan gunung rumah Tuhan sekalian alam akan disebut gunung yang suci. Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai 3. Mari kita ikuti penjelasan Hotef. Memang perkara-perkara yang menakjubkan telah dibicarakan mengenai Sion dan Yerusalem. Pernah Tuhan meninggalkan kota itu dan mencerai-beraikan orang-orangnya. Tetapi pada masa Injil ini diungkapkan, ia akan kembali untuk menghimpun umat pilihannya dan untuk membawa kembali mereka ke Sion dan Yerusalem. Apabila pekerjaan besar ini kelak selesai, Yerusalem kemudian akan disebut sebuah kota kebenaran, gunung yang suci, suatu umat yang paham dalam keseluruhan kebenaran Allah dan tanpa seorang berdosa pun terdapat di tengah-tengahnya. Keajaiban yang besar ini secara nyata akan jadi dalam masa pengadilan orang-orang hidup. Orang-orang benar akan dibawa ke sana
Sebaliknya, orang-orang jahat akan diikat bagaikan berkas-berkas untuk dibinasakan. Dan sementara Tuhan tinggal di Sion, kebenarannya akan kemudian memancar dari Sion dan Yerusalem. Pada waktu itulah banyak orang dan bangsa-bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan serwa sekalian alam di Yerusalem dan berdoa di hadapan Tuhan. Sekaranglah terbuka kesempatan yang terbesar bagi kita untuk bekerja dan berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, saudara-saudara yang kasih, dari melalui ayat 1 sampai 3 ini dalam Sakaria pasal 8 sudah sangat jelas bahwa rencana Tuhan untuk mengumpulkan umatnya. Bahwa Tuhan katanya cemburu karena Sion, dan Tuhan cemburu yang sangat besar. Dia cemburu dengan murka yang sangat besar. Maka Tuhan akan kembali. Tuhan sekarang kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka Yerusalem akan disebut sebuah kota kebenaran. Nah, saudara-saudara, mulai dari peristiwa pencerai-beraian umat Tuhan tahun 70, terakhir tahun 70, sampai tahun saat Victor Hotef berkhotbah membahas, diungkapkan tentang pekabaran Sakaria pasal 8, bahwa sudah ada usaha-usaha daripada orang-orang Israel untuk kembali ke tanah perjanjian, Israel Badani. Jadi sehingga mereka memerdekakan negaranya pada tahun 1948. Nah, pada masa-masa itulah pembahasan tentang kebenaran ini mulai diungkapkan. Dan tentunya kita akan melihat apakah ayat ini, ayat Sakaria pasal 8, berbicara tentang Israel Badani yang sudah merdeka tahun 1948, yang sekarang sedang ada persengketaan antara Palestina atau antara Hamas dan Israel. Apakah Israel ini yang dibicarakan di dalam Sakaria pasal 8 ini? Mari kita ikuti pembahasan ayat-ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 4 dan 5. Sakaria 8 ayat 4 dan 5. Sakaria pasal 8 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, masih akan ada kelak orang-orang pria dan wanita yang tua-tua tinggal di jalan-jalan di Yerusalem. Dan setiap orang dengan tongkatnya di dalam tangannya bagi yang lanjut usia. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak, pria dan wanita yang bermain-main pada jalan-jalannya. Sakaria 4 ayat 5. Penjelasan, Yerusalem juga akan menjadi sebuah kota kesukaan. Kelak tidak akan terdapat ketakutan atau celaka di sana. Bahkan anak-anak akan bermain-main di jalan-jalannya dengan aman. Kelak tidak akan ada lagi wajah-wajah yang muram dan tidak ada lagi muka-muka kecewa. Demikianlah kelak akan jadi baik dengan orang-orang muda maupun dengan orang-orang tua. Nah, saudara, pada ayat 4 dan 5 ini akan terbukti apakah yang dimaksudkan dengan Sakaria pasal 8 adalah Israel Badani yang merdeka tahun 48 atau bukan. Di sini jawabannya ada, bahwa di sana akan menjadi kota yang aman. Nah, apakah Israel sekarang kota aman? Tidak. Bukan kota aman Israel. Yerusalem bukan kota aman sekarang. Tetapi banyak gangguan. Bahkan ada demo besar-besaran dari masyarakat Israel mendemo pemerintahnya untuk stop peperangan. Banyak sekali kekacauan, banyak sekali gangguan yang ada. Sedangkan pada ayat 4 dan 5, bahwa kota itu kota aman, kota yang tidak ada ketakutan apapun. Walaupun di sana saudara lihat di dalam ayat ada katanya orang atau kakek yang lanjut usia. Ada di sana. Ada di kota itu. Ada anak-anak bermain di di jalan-jalan. Jadi tidak ada ketakutan tentang lalu lintas. Dengan demikian,
Ini bayangan singkat bagaimana Israel yang sebenarnya yang dimaksud ini Israel yang mana. Kemudian ayat 6, Zakaria 8 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Sekiranya ia itu mengherankan pada pemandangan mereka yang lagi tinggal dari umat ini pada masa ini, haruskah ia itu juga mengherankan pada pemandanganku? Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Zakaria 8 ayat 6, saudara. Kalau kata, apakah ini memang mengherankan ini, saudara, bagi manusia, saudara? Di tengah-tengah berkecamuknya, di tengah-tengah berbagai bangsa-bangsa yang ada di Yerusalem, bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian, ada berapa bangsa yang tinggal di sana, ada bangsa Israel, ada Palestina yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, ada bangsa Libanon, ada bangsa Mesir, ada bangsa Syria. Dia mengambil semua wilayah tanah perjanjian ini. Ada banyak bangsa. Nah, demikian dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, mengherankah ini tujuan Tuhan untuk membawa umatnya dari seluruh dunia, mengherankan? Ya kalau ini katanya mengherankan bagi manusia, apakah ini mengherankan bagi Allah? Nah, bagi saudara dan saya mungkin yang membaca Tongkat Gembala, ya sedikitnya keheranan itu mungkin sedikit ditepis. Bahwa saudara dan saya sangat mengharapkan berdirinya kerajaan itu. Tapi di tengah berbagai tantangan, peristiwa yang ada, jikalau saudara dan saya membahas Zakaria pasal 8 bagi umumnya orang-orang ini, maka ini mengherankan bagi mereka. Ini sangat mengherankan bahwa akan berdiri kota damai. Makanya General Conference atau GC atau organisasi gereja Advent sulit untuk mempercayai nubuatan ini akan digenapi. Karena mereka pikir ini tidak akan digenapi lagi. Apalagi mereka baca kutipan Ellen G. White yang salah konteks, mereka mengatakan, oh Yerusalem tidak akan dibangun kembali. Padahal tujuan Ellen G. White menulis apa mereka tidak tahu. Mereka langsung ambil comot saja kutipan itu untuk membahas bahwa Yerusalem tidak pernah akan dibangun. Padahal ayat-ayat Alkitab banyak membahas tentang bahwa Yerusalem akan dibangun lagi. Nah, dengan demikian saudara, kalau itu mengherankan bagi manusia, saudara dan saya harus ingat bahwa itu tidak mengherankan pada pemandangan Allah. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Justru karena kegenapan nubuatan ini mungkin tampaknya sangat mengherankan dan tidak mungkin, maka haruskah ia itu tampak tidak mungkin bagi Tuhan? Sesungguhnya tidak. Jadi sudah dijelaskan oleh, mungkinkah itu mengherankan bagi Tuhan? Bagi Tuhan tidak mengherankan bagi Tuhan, karena ini program dan rencana Tuhan yang sudah disampaikan kepada Nabi Zakaria. Dan saudara dan saya sedang mempelajarinya sekarang. Zakaria 8 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Lihatlah, aku akan menyelamatkan umatku dari negeri di sebelah timur dan dari sebelah barat. Dan aku akan membawa mereka, dan mereka akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Lalu mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka, dalam kebenaran dan keadilan. Zakaria meramalkan pengumpulan umat kesucian dari segala bangsa masuk ke dalam sidang Allah yang sudah suci dan yang penuh kebenaran. Kerajaan itu sama seperti yang diajarkan oleh perumpamaan tentang penuaian. Hanya gandum yang akan dimasukkan ke dalam lumbung atau sidang. Tidak akan ada rombongan umat kesucian yang bercampur dengan orang-orang berdosa dalam gunung Tuhan yang suci itu. Jadi Zakaria 8 ayat 7 dan 8 menekankan bahwa apabila Tuhan membuat sebuah kerajaan di sana kerajaan kebenaran. Kerajaan yang penuh dengan keadilan, kesucian. Nah, apakah bangsa Israel sekarang yang merdeka tahun 48 adalah kerajaan kebenaran? Sesungguhnya tidak terbukti itu sebagai kerajaan kebenaran. Jadi ayat ini bukan membicarakan tentang Israel badani yang merdeka tahun 48. Karena mereka belum bisa disebut kerajaan kebenaran sesuai dengan ayat 7 dan 8.
Nah, kemudian ayat 9. Zakaria 8 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Biarkanlah tangan-tanganmu menjadi kuat. Hai kamu yang mendengar di zaman ini dari mulut para nabi perkataan-perkataan ini, yang mana pada hari itu atau dahulu pondasi rumah Tuhan serwa sekalian alam telah diletakkan sehingga Ka'bah itu dapat dibangun. Nah, di ayat 9 menjelaskan bahwa di sini Allah menasihatkan kepada kita supaya memperkuat tangan-tangan kita dan supaya teguh, tak tergoyahkan. Nah, saudara dan saya melalui pasal Zakaria pasal 8 ini, saudara dan saya diteguhkan atau diyakinkan bahwa Tuhan memiliki rencana besar untuk mengumpulkan umatnya dan untuk hadir di tengah-tengah di Yerusalem. Yerusalem itu akan menjadi kota kebenaran, kota kesucian, dan ditekankan bahwa tangan-tangan kita harus kuat. Hai kamu yang mendengar di zaman ini, dari mulut para nabi perkataan-perkataan ini, yang mana pada hari itu, yaitu mulai dari zaman dahulu, di zaman Zakaria, saat meletakkan pondasi, Tuhan serta sekalian alam telah letakkan sehingga Ka'bah itu dapat dibangun. Jadi dengan demikian saudara, sebagaimana di zaman Zakaria, pondasi Ka'bah itu telah diletakkan dan dibangun lewat perintah Tuhan kepada Zakaria, maka kerajaan itu akan dibangun karena letak pondasi di zaman Zakaria melalui firman Tuhan kepada Zakaria sudah diletakkan dan mereka sudah membangunnya. Ini menjadi suatu bukti bahwa kerajaan itu juga akan diletakkan pondasinya dan akan dibangun. Sama dengan pelajaran kita pada sahabat-sahabat yang lalu, bahwa Tuhan mengatakan kehancuran Yerusalem di tahun 70 dan kehancuran Yerusalem di tahun 70 adalah bukti sejarah bahwa Tuhan akan membangun Yerusalem. Ini bukti pertama kehancuran itu. Nah, demikian juga saudara, peletakan batu pertama pondasi Ka'bah Tuhan di zaman Zakaria adalah suatu bukti bahwa ayat pasal 8 itu akan digenapi. Kalau mereka gagal meletakkan pondasi pertama, maka berbagai nubuatan Zakaria juga akan gagal. Tetapi karena keberhasilan mereka meletakkan pondasi pertama, Ka'bah yang pertama, Ka'bah yang pada waktu zaman Zakaria, Ka'bah yang kedua, maka tentunya pendirian daripada kerajaan Zakaria pasal 8 pasti akan digenapi. Untuk menjelaskan di sini Allah menasihatkan kepada kita supaya memperkuat tangan-tangan kita dan supaya teguh, tak tergoyahkan. Nah, jangan sampai saudara dan saya tak tergoyahkan. Ini tangan-tangan kita harus kuat. Tangan kita harus apa? Termeterai. Harus termeterai tangan-tangan kita. Kita juga harus mendengarkan perkataan-perkataan para nabi. Dan sekaliannya pun bukan membangun Ka'bah itu yang telah mereka bangun. Bukan untuk membangun Ka'bah lagi. Namun itulah satu-satunya cara agar pekerjaan kita dapat berhasil. Jadi itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keberhasilan daripada Zakaria dan orang-orang zaman Zakaria membangun Ka'bah, keberhasilan mereka membangun Ka'bah dengan tangan kuat, Tuhan kuatkan mereka, itu adalah jaminan Tuhan untuk keberhasilan saudara dan saya, untuk masuk dalam proses pengumpulan atau eksodus ini, untuk bangun tuh kerajaan itu. Kita tidak mungkin dapat menutup telinga dari apa yang dikatakan nabi-nabi, atau duduk-duduk saja dengan sikap tak memperdulikan. Jadi kata jangan sampai kita tidak mungkin kita tutup telinga atau tidak mau care, tidak mau peduli. Kerajaan itu berdiri, ya terserah Tuhan sajalah, mau berdiri mau tidak. Yang penting saya masuk surga. Begitu harapan kita. Yang penting ya kalau di kerajaan Yerusalem baru saya ada di sana. Soal kerajaan itu berdiri atau tidak, saya tidak mau ambil pusing. Yang penting saya selamat. Nah, ini kurang peduli, kurang care dengan perkataan-perkataan Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Bahwa
Tidak akan mungkin umat Tuhan sekarang mau masuk di kerajaan surga tanpa melalui kerajaan Yerusalem yang akan didirikan di bumi sebentar, di kerajaan sebentar. Harus melalui lewat kerajaan itu. Makanya dikatakan bahwa atau duduk-duduk saja dengan sikap tak memperdulikan. Nah, saudara, ternyata dan saya dianjurkan saat saudara dan saya percaya bahwa kerajaan ini ada, keyakinan saudara dan saya ada 100%, maka saudara dan saya perlu menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara kita di seluruh gereja Mahasiswa Tenda ke-7. Apalagi saudara dengan berbagai tragedi Yerusalem sekarang, banyak saya lihat nonton para ahli Alkitab ataupun di pihak Protestan, banyak mereka ternyata ada iman, ada pengharapan bahwa kerajaan Israel yang murni akan berdiri. Bahwa Yerusalem itu akan tetap menjadi milik Israel. Apakah itu Israel sekarang atau Israel terkemudian, mereka walaupun belum jelas bagi mereka, tapi mereka sudah sangat mengharapkan bahwa akan ada suatu kerajaan Tuhan yang berdiri di sana. Nah, apalagi saudara dan saya sudah ada pekabaran ini. Sudah ada misi dan tujuan daripada para nabi untuk saya dan saudara dengarkan. Sakaria 8 ayat 10 sampai 12. Karena sebelum zaman ini tidak ada pekerjaan apapun bagi orang, juga tidak ada pekerjaan apapun bagi binatang. Juga tidak ada kedamaian bagi orang-orang yang pergi keluar atau yang masuk karena sebab bencana. Karena sudah kubuat semua orang saling memusuhi sesamanya. Tetapi kini terhadap yang sisa dari bangsa ini, aku tidak akan mau berlaku seperti pada zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan serba sekalian alam. Karena benih akan kelak berkembang subur, anggur akan mengeluarkan buahnya, dan tanah akan memberikan kepadanya hasil, dan segala langit akan memberikan embun mereka, maka aku akan membuat umat yang sisa dari bangsa ini mempusakai semua perkara ini. Sakaria 8 ayat 10 sampai 12. Penjelasan betapa gembira dan syukur yang patut kita ucapkan karena segala masa penderitaan kita sudah hampir berakhir. Agar kini jika kita mendengarkan nabi-nabinya, lalu mengikat diri pada pekerjaan itu, maka Tuhan menjaminkan kepada kita damai dan kemakmuran. Ini akan segera menjadi bagian kita jika kita sepenuhnya bergantung kuat pada kebenaran, dan dengan demikian pula pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, lewat ayat 10 dan 11, bahwa saudara dan saya dijamin tentang kedamaiannya. Dijamin tentang bahwa Tuhan kemakmuran. Jadi kalau dulu katanya, Tuhan katakan bahwa pekerjaan apapun bagi binatang juga tidak akan ada kedamaian bagi orang pergi keluar atau masuk karena sebab bencana. Karena sudah kubuat semua orang saling memusuhi sesamanya. Heran sekali di ayat ini. Bahwa ayat ini karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, maka musuh orang adalah sesamanya. Bahkan ada ayat Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus katakan, musuh orang adalah seisi rumahnya. Ada saudara baca itu kan? Musuh orang adalah seisi rumahnya. Musuh orang tua adalah anaknya. Anaknya musuh bapaknya. Nah, sama dengan ayat ini. Karena kedengkilan daripada orang-orang untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Maka itu yang terjadi. Bahwa musuh orang adalah sesamanya. Nah, semua ini terjadi sampai di peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yerusalem antara Palestina, antara Hamas, antara saudara-saudara kita di Israel. Mereka tidak bisa hidup rukun bertetangga, tidak bisa saling musuh antar sesamanya. Nah, bangsa-bangsa saling mengharapkan, pray for Israel, pray for Palestina, supaya mereka bisa aman dan tentram semua di dalamnya. Namun ayat-ayat ini saudara akan menjadi genap karena kedua-dua mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ada
ada judul sebelumnya ini di Amaran Jilid 1, iman yang berjudul iman orang Kristen, iman orang-orang Yahudi, dan iman-iman orang Kristen kepada para nabi. Jadi bagaimana takaran iman itu? Ternyata bahwa baik orang Yahudi maupun orang Kristen sama-sama tidak mau beriman kepada para nabi, termasuk nubuatan Sakaria, pasal Sakaria dari semua Sakaria pasal 1 sampai pasal selesai, termasuk Sakaria pasal 8 ini. Tidak mau mereka imani. Nah, sehingga Tuhan tugaskan Victor Hotef atau Nabi Elia untuk membicarakan hal ini mulai tahun 1930-an, atau khotbah ini dikhotbahkan pada hari Sabat pada tahun 1946. Nubuatan Sakaria ini. Dengan demikian untuk memberikan kekuatan bagi saudara dan saya pada saat sekarang ini. Dengan demikian saudara, bahwa saudara dan saya melalui Sakaria pasal 8, 11, 10, dan 12 dijamin akan gembira, dijamin akan bersyukur, dijamin kemakmuran, dan dijamin kedamaian. Sudah dijamin melalui Tuhan lewat ayat ini. Dan saudara dan saya harus percaya supaya tangan-tangan kita kuat. Sakaria 8 ayat 13. Maka akan jadi kelak bahwa karena kamu pernah menjadi suatu kutuk di antara bangsa kafir, hai isi rumah Israel, isi rumah Yehuda, dan isi rumah Israel, maka aku akan menyelamatkan kamu, dan kamu akan menjadi suatu berkat. Jangan takut, tetapi biarlah tangan-tanganmu menjadi kuat. Jadi di sini jelaskan bahwa sekalipun kita pernah menjadi orang-orang yang sangat berdosa dan menjadi suatu kutuk yang besar di antara bangsa-bangsa kafir, namun kelak lebih besar lagi berkat-berkat kita jika kita mengizinkan Dia mengaruniakan sekaliannya itu kepada kita. Tangan-tangan kita harus kuat untuk mempercepat kedatangan hari yang mengembirakan itu. Jadi saudara-saudara, bahwa isi rumah Israel, isi rumah Yehuda, semenjak tahun 70, isi rumah Israel, Yehuda sudah kembali mendapatkan kutukan yang kedua untuk disebarkan ke seluruh bangsa-bangsa. Demikian juga isi rumah Israel semenjak Raja Hizkia sudah disebarkan lagi, sudah mendapatkan bagian kutuknya. Sampai sekarang ini, bahwa saudara dan saya masih di bagian ajakan Tuhan untuk keluar dari kutuk. Karena masa kita masih ada di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir. Saudara dan saya di nubuatan yang lain dikatakan masih terikat dengan rantai-rantai Assyria. Masih terikat dengan gelang-gelang Assyria. Masih terikat dengan berhala-berhala. Masih terikat dengan dosa-dosa. Maka Tuhan akan melepaskan saudara dan saya. Nah, dijamin bahwa Tuhan akan melepaskan. Maka akan jadi kelak bahwa karena kamu pernah menjadi suatu kutuk di antara bangsa kafir, hai isi rumah Yehuda dan isi rumah Israel, maka aku akan menyelamatkan kamu, dan kamu akan jadi suatu berkat. Jadi kutuk dirubah menjadi berkat. Nah itu, apakah berkat ini sudah menjadi bagian dari bangsa Israel yang merdeka tahun 48? Memang secara sains, secara teknologi memang unggul dari dunia yang lain, saudara. Nampaknya unggul kan? Jadi mereka menguasai ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu pertanian, mereka menguasai ilmu pertahanan militer. Nampaknya seperti itu. Tapi cukupkah itu? Tidak cukup. Mereka masih bisa dibombardir oleh apa? Oleh pasukan-pasukan terorisme. Masih bisa. Sedangkan jaminan ayat ini, kamu akan jadi suatu berkat. Menjadi suatu berkat 100% di tengah bangsa-bangsa. Maka saudara dan saya harus, tangan-tangan kita harus kuat. Karena mau menghadapi Assyria ini, saudara, negara-negara Kristen Protestan, seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh saudara Dimu Nenggolan, akan ada peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa undang-undang hari Minggu, peristiwa-peristiwa keputusan hukuman mati. Nah, itu akan menjadi sangat berat kalau saudara dan saya tidak memiliki tangan yang kuat, tidak memiliki iman yang kuat dengan pekabaran-pekabaran ini. Maka iman kita pasti dipastikan kuat karena
Tuhan mengatakan tanganmu harus kuat kamu petangan. Jadi biasanya kalau ada penyembuhan bagi stroke, orang-orang yang stroke, saudara, saya biasa melakukan terapi orang stroke, dan tangannya itu atau kakinya dipaksakan untuk jadi kuat. Dipaksakan, kamu harus gerak, harus kuat, harus kuat, harus kuat. Supaya tangannya ini bisa bergerak. Jangan ikut alam, ikut alam. Tangan saya stroke, tidak bisa, saudara. Tangan saya ini memang lemah, tidak bisa gerak, tidak bisa gerak. Kalau dia punya prinsip segitu, tangannya itu tidak akan sembuh. Maka si orang tukang terapi akan memaksa orang ini untuk jalan kuat, jalan kuat. Maka stroke itu akan sembuh. Jadi di samping dia diberikan kedamaian, diberikan pengobatan, diberikan terapi, dia juga harus berusaha supaya kuat. Maka stroke itu akan sembuh. Nah, demikian juga saudara, mungkin saudara dan saya stroke rohani. Jadi tangan-tangan rohani kita lemah, hati rohani kita lemah, mulut kita lemah, tidak mau berbicara, tidak lemah. Maka Tuhan katakan tanganmu harus kuat, jangan lemah, harus kuat. Dengan demikian maka sekalipun kita pernah menjadi orang yang sangat berdosa dan menjadi suatu kutuk yang besar bagi bangsa-bangsa kafir, namun kita lebih besar lagi berkat-berkat kita jika kita mengizinkan dia mengaruniakan sekaliannya kepada kita. Tangan-tangan kita harus kuat untuk mempercepat kedatangan hari yang mengembirakan itu. Nah, ini selalu ditekankan saudara bahwa tangan kita harus kuat. Tangan kita harus kuat. Bagaimana ukuran level kekuatan itu? Kekuatan tangan kita standarnya apa? Nah, akan dibahas dalam ayat-ayat ini, saudara. Bagaimana standarisasi kekuatan tangan kita? Kekuatan iman kita standarnya sampai di mana? Supaya saudara dan saya layak dikatakan bahwa kita kuat. Zakaria 8 ayat 14 dan 15. Karena demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Sebagaimana ku rencanakan dahulu untuk menghukum sewaktu para nenek moyangmu menghasut amarah murkaku, demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Dan tidak aku menyesal. Maka kembali telah kurencanakan pada zaman ini untuk berbuat baik bagi Yerusalem dan bagi isi rumah Yehuda. Janganlah takut. Nah, kembali lagi saudara, berulang kali kepada kita diberi jaminan bahwa seberapa besar hukuman yang telah menjadi bagian umatnya, sebegitu juga kelak kegembiraan dan penghiburan mereka kini dalam masa pengumpulan. Nah, jaminan lagi dari ayat 14 dan 15. Tuhan katakan bahwa memang aku sudah pernah menghukum kamu. Pernah menghukum nenek moyangku dengan murkaku yang sangat besar. Itu sudah saya lakukan. Sudah Tuhan lakukan. Tetapi, dan Tuhan tidak menyesal. Tuhan tidak menyesal dengan hukuman itu yang dia berikan kepada nenek moyang kita, termasuk kita di orang-orang Israel dihalau keluar ke seluruh bangsa-bangsa kafir. Tuhan tidak pernah menyesal itu. Itu hukuman yang Tuhan berikan. Tetapi sekarang katanya Tuhan punya misi adalah Tuhan punya rencana sekarang untuk berbuat baik bagi Yerusalem dan bagi isi rumah Yehuda. Jangan kamu takut. Jadi ada jaminan baru lagi saudara. Bahwa saudara dan saya tidak perlu sekarang untuk melihat kegagalan nenek moyang kita. Kegagalan nenek moyang kita tidak perlu lagi saudara dan saya lihat. Karena itu sudah jadi. Sudah jadi. Tuhan sudah tumpahkan semua. Termasuk saudara dan saya. Jangan lagi melihat kegagalan itu. Tetapi melihat ke depan. Bahwa Tuhan berjanji akan berbuat baik bagi Yerusalem dan bagi Yehuda. Jangan kamu takut. Nah, kata jangan takut ini saudara, menandakan bahwa saudara dan saya akan ada tantangan yang sangat besar untuk mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak berlaku lagi. Itu ketakutan yang akan menghimpit saudara dan saya. Bahwa ayat-ayat janji-janji Tuhan di dalam ayat ini tidak akan berlaku lagi. Maka Tuhan menjanjikan, jangan kamu takut. Berulang kali kepada kita diberi jaminan bahwa seberapa besar hukuman yang telah menjadi bagian umatnya,
sebegitu itu juga kelak kegembiraan dan penghiburan mereka kini dalam pengumpulan. Jadi sebagaimana betapa besarnya murka Tuhan, begitu juga betapa besarnya rencana Tuhan untuk menggembirakan saudara dan saya. Itu dijamin sama kuat. Sama kuat. Zakaria 8 ayat 16. Inilah perkara-perkara yang harus kamu perbuat. Nah ini saudara, menjadi standar level bahwa mana standarnya bahwa tangan kita kuat. Ayat 16. Inilah perkara-perkara yang harus kamu perbuat. Bicarakanlah olehmu kebenaran itu masing-masing kepada sesamanya. Laksanakanlah hukum kepada kebenaran dan perdamaian itu di dalam pintu-pintu gerbang. Jadi ayat 16, setelah Tuhan janji, Tuhan berjanji, maka di dalam ayat 16, Tuhan memerintahkan bagi saudara dan saya, bicarakanlah olehmu kebenaran itu masing-masing kepada sesamanya. Nah, saudara-saudara, bagi kita dan saudara, ada pekerjaan sesama, baik pun sesama anggota gereja, ataupun sesama umat, saudara dan saya, ataupun sesama di tempat pekerjaan, atau sesama di tempat perjalanan, apalagi di tengah-tengah berbagai isu tentang peristiwa-peristiwa Yerusalem, peristiwa Israel yang lagi dalam peperangan sekarang, menjadi isu yang sangat viral sekarang. Masalah ayat-ayat Alkitab tertuang di dalam berita-berita maupun di berbagai media massa untuk saling memberikan tentang janji-janji Tuhan. Maka di sini saudara diberikan jaminan bahwa saudara dan saya harus berbicara kepada sesama saudara dan saya. Baru laksanakan hukum kebenaran dan perdamaian di dalam pintu-pintu gerbang. Hukum perdamaian dan hukum kebenaran. Hukum kebenaran dan hukum perdamaian harus kita laksanakan di semua lini atau semua kesempatan yang ada bagi saudara dan saya. Masing-masing kita dinasihati untuk mengajarkan kebenaran kepada sesamanya, untuk berbuat apa saja yang ditemukannya dekat pada tangannya. Kita harus melaksanakan hukum kebenaran daripada menyia-nyiakan nafas untuk membicarakan dosa-dosa orang lain, supaya jangan kita lalai melihat bongol, balok di dalam mata kita sendiri. Sesuai yang diperintahkan oleh Injil ini, maka marilah kita membicarakan kebenaran, melaksanakan hukum dan damai di dalam rumah-rumah tangga kita dan di tengah-tengah kita. Jangan sekali menyibukkan diri sendiri dengan persoalan-persoalan orang lain. Kita akan berbuat baik jika kita mau mengatur diri sendiri. Mengatur sendiri. Jadi daripada kita bicara tentang dosa-dosa orang lain, Tuhan memerintahkan bahwa yang kita bicarakan adalah hukum dan kebenaran. Yang kita bicarakan adalah nubuatan tentang Zakaria, janji-janji Tuhan tentang Zakaria. Kita dilarang sangat keras, jangan melihat balok di pada saudara-saudara kita yang lain. Jadi biasanya kalau kita sudah mau menjelaskan masalah hukum, peraturan dan reformasi, kita melihat orang lain yang belum reformasi. Dan ketidakreformasiannya ini kita bicarakan dengan orang lain. Nah, ini yang menjadi sangat rusak di dalam pekabaran umat Tuhan. Nah, kita diperintahkan bicarakan kebenaran dan keadilan, itu saja yang kita bicarakan. Jangan bicarakan tentang kekurangan dan pelanggaran orang lain. Yang kita bicarakan adalah kebenaran dan kebenaran. Zakaria 8 ayat 17. Dan jangan seorang pun dari kamu merencanakan jahat dalam hatimu melawan sesamanya. Dan jangan suka bersumpah dusta. Karena semua perkara inilah yang ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Terus Zakaria 8 ini yang menjadi standar saudara dan saya, standar dari Zakaria 8 untuk Tuhan mengumpulkan, yaitu salah satu standar ada di ayat 17 ini. Penjelasannya, dari segala perkara yang perlu dipelajari orang-orang Kristen, perkara yang satu ini adalah sangat mendesak.
agar mereka berlaku jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, agar mereka selalu berbicara benar, agar mereka berhenti merencanakan jahat satu terhadap yang lainnya. Ingatlah, apabila Anda mengulangi kabar-kabar angin, maka mungkin sekali Anda sedang membicarakan kepalsuan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ini tidak mungkin dapat Anda perbuat, karena tidak akan boleh masuk ke dalam kota itu apa saja yang palsu. Wahyu 21 ayat 27. Berbicara jahat dan sangka-sangka jahat ialah perbuatan-perbuatan yang dibenci Tuhan. Salah satu syarat, saudara-saudara, untuk saudara dan saya Israel modern terkumpul adalah ayat 17 ini. Banyak sekali pelanggaran terhadap ayat 17 ini, termasuk saudara dan saya. Maka harus kita menyadari sendiri, seperti dikatakan tadi, bahwa kita jangan memusingkan masalah perbuatan-perbuatan orang lain, tapi kita memusingkan bahwa kita mengajarkan kebenaran. Jangan membicarakan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya di orang yang lain. Jangan kita melihat. Jangan kita melihat itu. Jangan kita melihat pelanggaran-pelanggarannya. Itu yang kita bicarakan. Tapi kita berbicara masalah kebenaran dan keadilan. Sangka-sangka jahat tidak boleh. Saudara dan saya harus jujur. Harus jujur berlaku terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Agar selalu berbicara yang benar. Jadi kalau merasa itu bukan bagian kita, bukan benar, maka jangan kita bicarakan. Kita bicarakan apa yang Victor Houteff bicarakan. Apa yang tertulis dalam tongkat gembala, itu yang kita bicarakan. Kemudian Zakaria 8 ayat 19, 18 dan 19. Maka firman Tuhan seruan sekalian alam datang kepadaku bunyinya. Demikianlah firman Tuhan sekalian alam. Puasa pada bulan yang keempat, dan puasa pada bulan kelima, dan puasa pada bulan ketujuh, dan puasa pada bulan kesembilan harus merupakan kegembiraan dan kesukaan bagi isi rumah Yehuda, dan merupakan perayaan-perayaan yang ramai. Oleh sebab itu, cintailah kebenaran dan kedamaian. Puasa-puasa kuno contoh ini kelak berbalik menjadi perayaan-perayaan kegembiraan dan kesukaan yang contoh saingan. Saudara-saudara, di bangsa Israel ternyata kita sudah mengenal mereka ada puasa-puasa tertentu pada bulan-bulan tertentu. Jadi mulai ayat ini bahwa mereka ada puasa bulan keempat, ya, ada puasa pada bulan kelima, ada puasa bulan ketujuh, ada puasa bulan ke-10. Jadi 4 kali puasa di dalam setahun. Nah, sehingga Tuhan mengatakan bahwa lewat Zakaria, bahwa puasa-puasa itu harus merupakan kegembiraan dan kesukaan bagi isi rumah Yehuda. Dan merupakan perayaan yang amat ramai. Oleh sebab itu, cintailah kebenaran dan keadilan. Nah, bagaimana proyek-proyek puasa itu, saudara? Jadi proyek-proyek puasa contoh saingan ini, agar supaya bulan-bulan itu menjadi bagian kegembiraan saudara dan saya, menjadi suatu kegembiraan contoh saingan, dengan saudara menjadi tangan yang kuat, dengan saudara dan saya menjadikan nubuatan-nubuatan dan janji-janji Tuhan pada bulan-bulan puasa itu, saudara dan saya menetapkan itu sebagai bulan tentang cinta kebenaran dan cinta kedamaian. Jadi kalau bangsa Israel itu mereka melakukan puasa-puasa di bulan-bulan itu, maka saudara dan saya merenungkan kembali bahwa pada bulan-bulan itu saudara langsung mengingat, ini bulan kegembiraan, bulan cinta kebenaran dan keadilan. Ini bulan ke-10, bulan ke-5, bulan ke-7 menjadi bulan-bulan tentang kegembiraan contoh saingan. Itu menjadi bagian saudara dan saya sekarang ini. Zakaria 8 ayat 22. Sesungguhnya banyak orang dan bangsa-bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan seruan sekalian alam di Yerusalem dan berdoa di hadapan Tuhan. Nah, ini jaminan.
adalah menarik untuk membayangkan perluasan kebenaran Allah bagaimana tergambarkan dalam pasal ini. Pertama, pribadi yang satu membicarakan kebenaran itu kepada pribadi yang lainnya. Kemudian, kota yang satu mengkomunikasikannya kepada kota yang lainnya. Akhirnya, bangsa yang satu, bangsa yang kuat, yang satu mengundang bangsa yang kuat lainnya untuk bergabung kepada Tuhan. Demikianlah penuaian itu akan berlanjut sampai pekerjaan Injil selesai. Sampai kelak umat Allah yang setia berdiri pada sebelah kanan Tuhan di dalam kerajaan. Dan orang-orang kafir berdiri pada sebelah kirinya di dalam di dalam dunia kafir yang terhukum, yang siap untuk binasa. Nah, dalam ayat 22 saudara sudah dijelaskan bagaimana Zakaria menggambarkan menjalarnya suatu kebenaran itu. Jadi kebenaran itu dari satu orang ke orang sesamanya, dari satu kota diberitakan ke kota yang lainnya, dari satu bangsa diberikan kepada bangsa yang lainnya. Bangsa yang kuat diberitakan kepada bangsa yang lainnya. Jadi dengan demikian konsep daripada Injil itu akan menjadi konsep daripada saudara dan saya. Bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu. Ternyata kebenaran itu akan menjadi luas melalui kekuatan Tuhan. Bahwa saat kita berbicara kepada seseorang, ternyata orang itu akan berbicara kepada satu kota. Yang satu kota akan mendengar. Nah, contoh-contoh yang dahulu seperti pekabaran Yunus kepada satu kota, ibu kota kerajaan Niniwe. Dan akhirnya satu kota kerajaan Niniwe itu akan mendengar. Nah, bayangkan kalau kota Niniwe zaman dahulu itu dia mengabarkan lagi ke kota jahat lainnya. Seperti nubuatan Zakaria ini. Namun itu tidak berlaku pada masa itu. Tapi ini akan berlaku pada masa saudara dan saya sekarang. Bahwa kota yang satu akan menyampaikan Injil itu kepada kota yang lainnya. Bangsa yang satu akan menyampaikan Injil itu kepada bangsa yang lainnya. Jadi ada pekabaran pribadi, ada pekabaran misi kota, ada pekabaran misi bangsa. Menjadi suatu misi dari satu bangsa itu. Maka dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan seruas sekalian alam. Nah ini saudara dan saya sudah pelajari pada sahabat-sahabat yang lalu yang berjudul bangsa-bangsa manakah yang akan melucuti senjatanya dan mengapa. Nah di situ kita juga sudah membahas bahwa banyak bangsa-bangsa yang kuat akan merubah senjata-senjatanya menjadi alat-alat pertanian. Nah itu kita sudah pelajari. Nah sekarang di Zakaria lagi memberikan suatu jaminan bahwa banyak bangsa-bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan seruas sekalian alam. Jadi bukan bangsa-bangsa kecil ini, bukan bangsa-bangsa miskin. Jadi di dunia ini saudara ada disebut bangsa miskin, ada bangsa sedang berkembang, ada bangsa maju. Jadi mungkin kategori itu yang kita lihat. Ada bangsa kuat, negara-negara kuat, ada negara-negara sedang berkembang, ada negara-negara bangsa-bangsa miskin. Nah, di nubuatan ini saudara bukan hanya negara-negara berkembang atau bangsa-bangsa miskin, bangsa-bangsa kuat akan bergabung. Nah, demikianlah nubuatan ayat 22 ya. Ayat 23. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Pada zaman itu akan jadi kelak bahwa 10 orang dari semua bahasa-bahasa bangsa-bangsa akan berpegang, yaitu akan berpegang pada puncak kain dari dia yang adalah seorang Yahudi, sambil mengatakan, kami hendak pergi bersamamu, karena sudah kami dengar bahwa Allah ada menyertaimu. Penjelasan adalah logis untuk menyimpulkan bahwa ke-10 orang itu yang berpegang pada semua bahasa dari bangsa-bangsa dalam bahasa pengumpulan yang besar ini, dalam masa pengumpulan yang besar ini adalah melambangkan suatu kelompok orang-orang atau sidang yang terbebas dari lalang-lalang dalam masa penuaian. Sama seperti halnya 10 anak darah
pada Matius 25 ayat 1 melambangkan sidang sebagai lalang-lalang masih bercampur dengan gandum. Ke-10 hamba-hamba Lukas 19 ayat 13 dan 10 tanduk Wahyu 12 17 ayat 3 adalah bilangan-bilangan mengenai universitas. Ke-10 orang ini akan berbicara dalam semua bahasa seperti yang dilakukan para rasul pada Pantekosta yang lalu. Jelaslah bahwa orang Yahudi yang puncak kainnya akan dipegang oleh orang-orang itu tak lain adalah merupakan seseorang melalui siapa Tuhan akan bekerja mengungkapkan dirinya dan kebenarannya kepada orang-orang itu. Setelah menemukan kenyataan ini, maka dengan sendirinya mereka akan mengatakan, kami akan pergi bersamamu, karena sudah kami dengar bahwa Allah ada menyertaimu. Orang Yahudi yang satu ini tentunya bukan berasal dari orang Yahudi yang terkenal di zaman sekarang ini, melainkan kemungkinan besar seseorang keturunan dari orang-orang Yahudi Kristen. Barangkali dari orang-orang yang di zaman rasul-rasul yang lalu telah kehilangan identitasnya. Mereka karena menamakan dirinya orang-orang Kristen. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Lagi pula ia mungkin merupakan salah seorang keturunan dari orang-orang Yahudi yang telah diusir keluar dari tanah air mereka, tercerai-berai ke seluruh bangsa-bangsa dan telah diasimilasi oleh mereka, kemudian bertobat menjadi Kristen. Jadi itu sudah penjelasan tentang seorang Yahudi dan 10 orang yang berpegang pada jubah orang Yahudi itu. Makanya saudara banyak pembahasan di media massa pun sosial bahwa keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Dari orang Yahudi. Dan pada Sakaria pasal 8 ini masih membahas kata orang Yahudi. Masih membahas tentang kata itu. Dan ini sudah dijelaskan bahwa ini adalah menggambarkan seseorang yang sudah Tuhan berikan suatu kebenaran dan saudara dan saya ikut dengan orang itu. Ikut dengan pekabaran itu. Termasuk pembahasan Sakaria pasal 8 ini. Jadi Sakaria pasal 8 ini dibahas oleh seorang Yahudi. Keturunan yang sudah kehilangan identitasnya. Yaitu saudara Victor Hotef. Dan 10 orang yang berpegang kepadanya ini adalah melambangkan keseluruhan seperti 10 anak darah. Sidang. Nah, sidang atau jemaat ini berpegang pada seseorang Yahudi. Jadi ini bukan 100% menjurus kepada Yesus Kristus, tetapi ini melambangkan pekabaran yang Yesus berikan kepada salah seorang keturunan Yahudi. Dan saudara dan saya berpegang kepadanya dan mengikuti pekabaran itu. Dan pada hari itu kelak akan ada sebuah akar dari Isai yang akan berdiri bagi suatu tanda alamat dari orang-orang itu. Kepadanya lah kelak segala orang kafir akan bertanya-tanya dan peristirahatannya akan menjadi gilang gemilang. Maka akan jadi kelak pada hari itu bahwa Tuhan akan membentangkan tangannya kembali pada kedua kalinya untuk menyambut kembali umatnya yang sisa, yang akan tertinggal dari Assyria dan dari Mesir dan dari Patros dan dari Kus dan dari Elam dan dari Siniar dan dari Hamat dan dari pulau-pulau di lautan. Dan ia akan mendirikan suatu tanda alamat bagi bangsa-bangsa dan ia akan menghimpunkan semua orang Israel yang terbuang dan mengumpulkan Yehuda yang tercerai-berai dari keempat penjuru bumi. Maka akan jadi kelak suatu jalan raya bagi umatnya yang sisa yang akan tertinggal dari Assyria, sama seperti akan halnya Israel pada hari sewaktu ia keluar dari tanah Mesir. Yesaya 11 ayat 10-12 dan ayat 16. Demikianlah kelak pengumpulan orang banyak itu akan jadi dalam Eksodus yang terakhir zaman ini. Ia mengakhiri pasal 8 dari buku Sakaria. Ini mengakhiri pasal 8 dari buku Sakaria. Dan kini dalam suatu ringkasan yang singkat, kita akan membicarakan beberapa dari perkara-perkara yang telah kita pelajari pada penyelidikan ini.
Pertama, dan yang terpenting dari semua, kita telah mempelajari bahwa janji-janji terkandung di dalam nubuatan Zakaria ini akan digenapi dalam zaman kita. Dan bahwa tak lama lagi perkara-perkara yang mengherankan akan jadi. Maka pada sesuatu masa yang lalu, Tuhan terpaksa meninggalkan Yerusalem dan mencerai-beraikan umatnya ke seluruh dunia. Tetapi kini Tuhan akan kembali lalu mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru bumi. Bahwa Yerusalem akan disebut sebuah kota kebenaran, kota kesukaan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerusakan terdapat di sana. Bahwa umat Allah akan menikmati kedamaian dan kemakmuran. Bahwa mereka akan berbicara baik tentang setiap orang. Tidak akan lagi mereka menyia-nyiakan nafasnya atau waktunya membicarakan dosa-dosa orang lain. Bahwa tidak akan pernah lagi mereka menyibukkan dirinya dengan berbagai urusan orang lain. Bahwa mereka akan mengurusi kepentingannya sendiri dan melaksanakan hukum dan kedamaian di dalam rumah-rumah tangganya. Bahwa kebenaran Allah akan berkembang meluas dengan cepatnya. Pertama-tama seseorang pribadi membicarakan kebenaran itu kepada yang lainnya. Kemudian kota yang satu mengkomunikasikan kepada kota yang lain. Akhirnya bangsa yang kuat, yang satu, akan mengundang sesuatu bangsa lainnya untuk bergabung kepada Tuhan. Saya sepakat dengan Anda bahwa janji-janji ini tampaknya tak masuk akal dan bahkan fantastik. Namun mungkin hari makin nampak, makin jelas prospeknya. Karena Allah tidak akan melakukan apa yang tampaknya mungkin bagi manusia. Melainkan Allah melakukan perkara-perkara yang tampaknya mustahil bagi mereka. Bayangkanlah pada perbuatan Allah yang mengherankan dalam pergerakan Exodus yang lalu. Allah menghantarkan mereka itu keluar dari Mesir. Sementara mereka berbaris melalui Laut Merah, melalui Padang Belantara, melalui Yordan. Allah menurunkan mana, roti dari surga, roti dari langit, dan terus berbuat begitu selama 40 tahun. Bayangkanlah bagaimana budak-budak Firaun dari tempat-tempat pembuatan batu bata menjadi nabi-nabi, menjadi imam-imam dan raja-raja. Ketiga pemuda Ibrani yang berdiri dengan tenang di tengah-tengah api dan mengenai Daniel di dalam lubang singa, mengenai kemenangan Mordekai atas Haman, mengenai kemenangan Daud atas raksasa itu, mengenai Yusuf yang memberi makan kepada dunia, mengenai Musa yang luput dari sungai Nil, mengenai Samson yang merobohkan kuil-kuil dengan hanya tangan kosong. Tak terhitung jumlahnya keajaiban-keajaiban dari kuasa Allah yang maha besar sepanjang segala zaman. Semua kelepasan ini dan banyak lagi yang lainnya adalah benar-benar mustahil bagi manusia, namun adalah sangat mungkin bagi Allah. Mujizat-mujizat yang besar ini menghadapkan kita muka dengan muka kepada kenyataan bahwa Allah sedang sibuk melakukan berbagai kemungkinan-kemungkinan dari berbagai ketidakmungkinan dan janggal. Oleh sebab itu, biarlah tangan-tanganmu menjadi kuat, hai kamu yang mendengarkan di zaman ini perkataan ini dari Tuhan. Demikianlah saudara-saudaraku, pembahasan Zakaria pasal 8 ini. Kiranya saudara dan saya akan berjuang dengan tangan yang kuat untuk masuk pada pergerakan Exodus masa kini, masa sekarang yang Tuhan sedang rencanakan, yang dikatakan oleh Zakaria ini mustahil bagi manusia. Tetapi Tuhan mengatakan, apakah mustahil bagiku? Maka ini saudara dan saya harus kuat. Kiranya pekabaran ini saya bawa di dalam nama Yesus. Dan saudara dan saya terberkati di dalam nama Tuhan. Amin.